Oke teman-teman, kita masih berada di Solo. Kita di rumah Bapak ER di Solo Baru. Kita bertemu dengan arsitek dari rumah ini. Oke, ikuti terus podcast Quadra di edisi Solo. Oke, let's go. Halo teman-teman Quadra, kembali bersama saya di Quadra Podcast. Kali ini masih bersama dengan arsitek desain dari Solo. Saat ini saya bersama dengan teman lama saya, Pak Ali. Pak Ali ini dari Wu Konsep Arsitektur. Mari kita bicara dengan Pak Ali, dengan banyak sekali wacana pengalaman beliau dalam bidang arsitektur. Halo Pak Ali, halo. Apa kabar? Baik, selalu baik. Pak Ali ini prinsipal arsitek ya dari Wu Konsep ya? Ya. Bisa minta tolong dijelaskan Wu Konsep itu apa sih? Ya, jadi Wu Konsep Wu itu adalah marga keluarga saya. Sehingga maksud saya punya pendapat bahwa arsitektur itu bersifat pribadi. Tiap arsitek bisa beda kok konsepnya, pola pikirnya gitu. Okay. Sehingga Wu Konsep adalah pola pikir yang berasal dari pemikiran saya. Oke, relasi antara Wu Konsep itu dengan desainnya itu apa Pak? Kalau dengan desain langsung tidak ada Pak. Jadi Wu Konsep adalah pemikiran saya yang berdasarkan kebutuhan klien. Gitu ya. Jadi misalnya nih, ada seorang klien datang ke kita terus ngobrol, hasil obrolan itu kan kita olah. Okay. Outputnya itu adalah subjektif dari saya. Belum tentu arsitek lain punya solusi yang sama. Yang sama ya. Ya, gitu. Maksudnya Bu Konsep itu seperti itu. Oke, siap. Sedangkan untuk spesialisasi dari Pak Ali ini apa? Kan kalau saya pernah lihat nih ya, ada hotel, terus ada rumah tinggal, terus mungkin ada kampus, terus ada rumah ibadah. Nah sebenarnya spesialisasi Bapak ini di mana gitu loh? Saya bingung kalau ditanya spesialisasi. Kalau menurut saya spesialisasi saya berusaha memberi solusi di tiap kebutuhan yang dibawa oleh masing-masing klien. Jadi spesialisasinya apa? Bingung saya jawabnya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang semua proyek oke gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, saya berpendapat bahwa arsitek itu mirip sekali dengan dokter. Okay. Jadi kalau dokter ada seorang yang datang ke kita, mereka punya problem kesehatan apa? Yeah. Dokternya nanti mendiagnosa lalu mengeluarkan resep. Yeah. Nanti ada pasien kedua datang, didiagnosa, resepnya pasti beda dengan resep. Dengan yang pertama tadi. Sama seperti kita, arsitek juga seperti itu. Kita ngobrol dengan klien, lalu cerita dia butuhnya apa, kita kasih hasil desain itu harusnya berbeda dengan klien kedua kita. Tidak mungkin klien itu selalu resepnya sama. Kira-kira seperti itu. Nah, itu berhubungan dengan Bapak tadi yang sempat singgung tentang istilahnya personalisasi ya dari satu proyek ya. Nah, ini kan kita ada di proyeknya Pak Ali nih. Ya. Banyak sekali material-material yang digunakan sebagai pelapis dinding, pelapis lantai, terus kemudian mungkin ada table. Pertimbangan Bapak apa nih? Dalam menggunakan, ya pemilihan lah. Pemilihannya ini kenapa kok kita harus Pemilihannya sebenarnya hanya ini kan semua arahnya ke industrial. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan sebagian besar industrial, kecuali lantai. Kita tidak semuanya pakai
misalnya beton poles itu. Kita juga ada yang marmer, sebagian ada yang granitel gitu-gitu. Ya. Jadi mix. Tapi kalau pembatas vertikalnya kita sebagian besar industrial. Industrial ya. Ya. Oke. Pak, pernah dengar Centerstone kan ya? Iya. Menurut Bapak banyak membantu enggak dari desain Bapak ini? Banyak. Jadi gini, Centerstone sebenarnya sangat saya andalkan untuk mengatasi area-area yang ada risiko kena noda, Ya. terus kamar mandi ya, Ya. kena kimia. Itu saya lebih percaya kalau Centerstone. Oke, jadi ya kalau saya ngomong Centerstone lebih bisa diandalkan untuk menghadapi stain, Ya, semacam scratch itu ya, ya, kira-kira gitu. Pak? Oke. Terus kemudian dengan Centerstone yang begitu variatif, motif apa yang suka Bapak pakai untuk proyek Bapak? Apakah kalau kita dari kuadran nih, Ya, apakah ya. sudah bisa mewakili dari keinginan Bapak untuk desain? Sudah, jadi sebagian Centerstone yang sering saya pakai itu yang motif marmer-marmer yang putih ya. Oke. White marble gitu ya, Pak? White marble statuario ya. Ya. Kalau enggak ada lagi satu yang warnanya tua ya. Warna tua. Ya, dulu ada yang apa namanya black. Marginanero. Ya, marginal. Marginanero, ya. Kalau dulu ada yang satu lagi yang apa? Hitam. Lupa saya. Ya, itu tapi Centerstone itu sangat apa namanya membantu dalam memberi solusi desain lah. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi memang pertimbangan menggunakan Centerstone adalah dari scratch Ya. stain gitu ya. Tahan noda. Ya. Terus untuk UV pernah buktiin enggak, Pak? UV. Ya, artinya begini. Centerstone ini diletakkan di outdoor. Oh ya, itu juga sangat bagus. Dibandingkan dengan kalau marmer itu sebentar aja sudah banyak sekali problem. Ya. Marmer, granit alam itu tidak kita sarankan untuk Di outdoor ya. ya ke klien-klien kalau bisa kalau teras dan lain-lain kita arahnya ke Centerstone. Ya. Terus Pak Ali, penggunaan Centerstone semacam kuadran ini kan cukup variatif ya. Ya, Kita ada salah satunya adalah untuk loose furniture. Loose furniture. ya. Gimana ya. menurut Bapak? Untuk top table ya bagus. Saya table, sering ya pernah pakai ya. untuk top table untuk pantry gitu ya, untuk kitchen gitu. Itu kan sudah sangat mendekati dengan Alam ya. alam harusnya ya gitu. Oke Pak. Oke Pak. Satu hal lagi, spesifikasi teknis dalam memilih satu produk saat milih Centerstone itu apa aja sih? Jadi gini, ada beberapa area tuh yang kita sarankan kita pakai polis. Ya. Kita butuh apa ya? Elegannya. Oke. Harus apa? Kena lampu juga kelihatan Pantulan. ya, kelihatan oke lah gitu, bagus lah. Tapi ada beberapa ruangan yang mungkin untuk masalah keamanan kita pilih yang matte. Oh begitu. Misalnya area teras, Oke. mungkin semi outdoor gitu ya. Ya. Itu kita sarankan kita pakai yang matte. Ya. Dan pasti coraknya juga lebih cocok lah kalau di luar. Gitu ya. Pak, satu hal lagi. Untuk masalah Centerstone ini kan cukup banyak variasi termasuk produsennya. Di Indonesia banyak impor juga, Ya, lokal juga ada. Ya. Nah, menurut Bapak prefer kemana sih? Jadi mesti pastinya Bapak akan mempertimbangkan dari sisi ketersediaan, ya, terus lead time untuk satu project itu bagaimana? ya. Yang pertama saya perhatikan adalah produsernya. Oke. Siapa yang membuat Centerstone ini? Ya. Saya lebih percaya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah eksis lama di bidang ini, sehingga saya yakinlah research and development-nya pasti bagus. Gitu. Kalau yang merek-merek yang namanya aja baru kita lihat sekali, misalnya gitu, wah Ya, ini apa ini gitu, Ya, itu ya, ya. kita biasanya kalau ada klien yang ini aja gimana, wah saya arahkan untuk jangan pilih yang seperti itu. Gitu ya. Ya nanti hasil labnya seperti apa gitu, Ya. lab beneran atau enggak gitu. Nah itu biasanya kita
cari yang merek-merek yang sudah bagus. Itu kira-kira gitu. Ya. Oke Pak, jadi lokal atau impor? Lokal. Lokal ya? Lokal. Jadi gini, apa namanya? Kalau lokal itu kan Quadra ya. Ya. Quadra kita sudah kenal sekali dengan kakaknya atau ayahnya, Roman Ya. gitu. Jadi Sister company ya? ya gitu. Kira-kira sister begitu ya, ya. sister company ya. Itu kan sudah kita pakai sudah sejak lama produk-produknya. Nah, jadi dan kalau lokal itu ketersediaannya barang itu Masih lebih terjamin. Kita nggak bisa lah kalau misalnya kita terlanjur pilih ini datangnya setengah tahun lagi. Ya. Oke, kita sabar setengah tahun, ada masalah Betul. di pelabuhan atau di mana atau di Ya. susah. Harga Ya. pasti kalau lokal lebih stabil lah. Ya. Oke. Gitu, kira-kira seperti itu. Setuju. Ya. Terus ada komen enggak tentang Quadra? Sudah bagus. Saya sering terus terang kan lihat-lihat merek lain juga. Ya. Tetap menurut saya yang prefer kita ke Quadra. Oke. Terima kasih nih Pak Ali. Sama-sama. Satu lagi terakhir. Iya. Tren 2022. Kalau arah yang saya desain sekarang kebanyakan yang industrial. Industrial ya. Mungkin akan lebih baik kalau ada variasi ke Arah semen, mat gitu ya. semen, ya gitu. Ke arah industrial ya. Stone yang yang matte tadi ya, Dove Ya, ya. Dove, Kira-kira Dove. gitu. Pak Ali, boleh nggak jelasin kenapa harus abu-abu, terus kemudian sedikit lebih muda lagi? Ya, jadi pemilihan warna abu-abu ini kita ikuti warna kamar yang menggunakan marmer warna hitam, sehingga di dalam kita kasih tone yang warna abu-abu. Jadi nggak terlalu Ya, loncat jadi gitu ya. ya tone-nya itu satu arah gitulah, dari hitam ke abu-abu muda. Lalu untuk aksen kita pilih ada yang abu-abu agak tua ini. Ya. Jadi supaya tidak monoton satu warna gitu. Ada aksennya ya di antara abu-abu muda, kita kasih abu-abu yang lebih tua. Oke teman-teman, sampai di sini kita house tour-nya. Sampai ketemu next episode, tetap di Solo.